Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa, saya Nisrina Hamid kembali menjumpai Anda dalam program acara 1 jam bersama. Anda juga bisa memfollow program acara ini melalui akun Facebook TVRI Sulawesi Tenggara karena saat ini kita sedang live streaming. Silahkan Anda memfollow akun Facebook TVRI Sulawesi Tenggara. Netizen juga bisa bertanya melalui akun Facebook tersebut dan di rumah, pemirsa di rumah juga bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber saya pada sore hari ini dengan menghubungi layanan telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, topik yang kita perbincangkan pada sore hari ini adalah peningkatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Nah, di studio telah hadir dua narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Teguh Ratno Soekarno, Kepala KPPN Kendari. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Ya, ini baru pertama kali Pak ya, di TVRI. Oke. Baik, dan sudah hadir juga Pak Ibrahim, Ketua Area Permodalan Nasional Madani PNM Kendari. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Baru juga Pak ya? Baru. Oke, baik. Dan pemirsa, di tengah masa pandemi COVID-19 ini memang memberikan dampak yang luar biasa. Ini ada data dari BPS Sulawesi Tenggara bahwa pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua ini mengalami kontraksi sekitar minus 2,5%. Dan ternyata memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak bagi para pelaku usaha, baik untuk usaha mikro menengah, terlebih lagi usaha usaha ultra mikro. Dan pemirsa, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan stimulus kepada pelaku ultramikro ini agar bisa tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Tetapi kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita, yaitu bagaimana peningkatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19 setelah satu visual berikut ini. Perhatian besar diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sebab pertumbuhan UMKM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan perekonomian di Indonesia. Wujud perhatian pemerintah terhadap perkembangan UMKM adalah memberikan bantuan permodalan kepada UMKM, termasuk di Sulawesi Tenggara melalui kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Pembiayaan ultramikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Sebagai salah satu sektor yang sangat terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada UMKM terkait kewajiban pembayaran utang di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk pembiayaan kredit usaha rakyat KUR dan kredit ultra mikro UMI. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tata cara pemberian subsidi bunga kredit pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah akan menanggung kewajiban pembayaran bunga debitur kredit usaha rakyat KUR selama 6 bulan, di mana 3 bulan pertama pemerintah menanggung bunga 6% dan 3 bulan berikutnya sebesar 3%. Sementara untuk debitur ultramikro, pemerintah menanggung bunga pinjaman selama 6 bulan sebesar 6%. Mengalami kurang dana, setelah ada dana KUR ini, saya tertolong masalah modal. Ya. Sangat bersyukur karena dalam masa pandemi begini, pendapatan saya otomatis berkurang. Dengan adanya penangguhan cicilan yang barusan, saya sangat berterima kasih karena itu sangat membantu. Dengan pemberian fasilitas ini, pemerintah berharap UMKM dapat bertahan dan menjadi penggerak perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ya, baik pemirsa, ini menarik kalau kita berdiskusi tentang usaha mikro, ultramikro yang menjadi dampak
dari pandemi COVID-19 dan tentu saja mereka butuh penguatan permodalan agar bisa tetap survive di masa pandemi COVID-19, apalagi mereka yang usahanya masih sangat kecil dan kekurangan modal. Oke, kami ingatkan kembali kepada Anda bahwa Anda bisa memfollow akun Facebook TVRI Sulawesi Tenggara untuk bertanya dengan narasumber saya pada sore hari ini. Sekali lagi topik yang kita perbincangkan adalah peningkatan usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan kalau kita bicara tentang bantuan kredit bagi masyarakat, kalau bicara tentang KUR itu adalah bantuan kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Sementara UMI atau ultramikro itu adalah non perbankan. Nah, secara garis besar kedua jenis kredit ini sebenarnya bagaimana sih Pak perbedaannya? Terima kasih. Mungkin pertama saya jelaskan terkait ultramikro. Selama ini masyarakat lebih memahami UMKM, usaha mikro kecil menengah. Pemerintah juga punya program baru yaitu ultramikro, berarti di bawah UMKM. Itu sejak 2017 sudah dilaksanakan. Menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2017, UMI atau ultramikro itu adalah program tahap lanjutan dari bantuan sosial yang menyasar pada tingkat terbawah masyarakat yang tidak tersentuh oleh KUR perbankan, makanya yang penting untuk usaha itu. Jadi ada perbedaan antara UMI dengan UMKM atau KUR dan UMI, ada 7 perbedaan. Yang pertama dari sisi lembaga penyalurannya, kalau lembaga penyaluran KUR itu adalah lembaga perbankan yang ditunjuk, sedangkan UMI adalah lembaga non perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini ada 3 lembaga penyalur, yaitu Permodalan Nasional Madani, dalam hal ini ada Mekar dan ULAM. Kemudian untuk jasa Bahana Ventura itu untuk perkoperasian dan pegadaian untuk perorangan. Itu untuk dari sisi lembaga penyaluran. Kemudian dari sisi plafon biaya pembiayaan untuk KUR bisa mencapai 25 juta per orang. Untuk UMI maksimal 10 juta. 10 juta, oke. Ya. Kemudian dari sisi penerima, kalau penerima KUR adalah pelaku usaha mikro kecil UMKM, kalau UMI adalah di bawahnya ultramikronya. Kemudian tenor pinjaman, kalau KUR memiliki jangka waktu di atas setahun, kalau UMI itu di bawah 52 minggu. Atau untuk agunan, kalau KUR selalu ada agunannya. Kalau UMI tidak perlu agunan. Terus untuk pendampingan bagi pelaku usaha yang ikut KUR tidak wajib ada pendampingan. Tapi kalau UMI harus ada pendampingan dari penyalur, dalam hal ini PNM, Mekar ataupun ULAM. Kemudian konsep dukungan pemerintah, kalau kita bicara KUR itu pemerintah hanya mensubsidi bunga pinjaman. Pokok pinjaman dari pihak perbankan. Nah, kalau UMI pokok pinjaman dari pemerintah melalui APBN. Dalam hal ini penyalurnya adalah ketiga penyalur tersebut. Baik. Nah, ini juga mungkin bisa diberikan informasi kepada masyarakat. Nah, biasanya kalau lembaga yang mengurusi urusan kredit dan lain sebagainya itu kan dari lembaga perbankan ataupun juga non perbankan, tetapi ada nama KPPN. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah keterlibatan KPPN dalam pemberian kredit khususnya UMI ini di mana sih Pak posisi KPPN? Di dalam PMK 22 dijelaskan bahwa pengelola untuk UMI ini adalah program investasi pemerintah, suatu badan layanan umum di bawah Dirjen Perbendaharaan di kantor pusat di Jakarta. Nah, PIP di Jakarta itu karena di bawah Dirjen Perbendaharaan membawahi KPPN di bawahnya. Maka tugas KPPN adalah membantu PIP dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para debitur yang dilakukan oleh para penyalur tersebut. Baik. Berarti tugas KPPN adalah bagaimana mengevaluasi dan memonitoring ya Pak ya. Baik. Saya ke Mas Ibrahim ya. Saya manggilnya Mas atau Pak nih.
Gini nih Mas, kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi bahwa sudah jelas perbedaan antara KUR dan juga UMI dari segi platform, kemudian lama pinjaman dan lain sebagainya. Berarti kalau kita lihat dari klasifikasi usahanya memang ini adalah mereka yang paling ultra mikro, berarti di bawah dari UMKM misalkan seperti pedagang sayur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian dari penyalur sendiri yakin bahwa pelaku usaha ini bisa diberikan kredit dengan modal kepercayaan atau gimana sih Pak? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih banyak Mbak. Jadi pertama-tama mungkin saya jelaskan dulu PNM Mekar itu seperti apa ya. Jadi PT Permodalan Nasional Madani itu merupakan juga BUMN ya, yang memang tujuannya itu memberdayakan UMKM gitu. Terus di PNM itu ada namanya PNM Mekar gitu. PNM Mekar itu singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera gitu. Jadi PNM Mekar itu merupakan lembaga yang berbasis kelompok gitu. Jadi debiturnya itu membuat satu kelompok, dan untuk persyaratan masuk ke kelompok itu memang ada beberapa persyaratan ya. Nah, untuk menentukan apakah debitur ini layak atau tidaknya, kita ada kegiatan namanya survei. Oke, sebentar. Berarti Mas, mereka yang mendapatkan kredit ultra mikro ini harus membentuk kelompok dulu? Iya. Oke, harus membentuk kelompok. Semacam per kelompok. Berapa orang satu kelompok itu? Minimal 10 orang. Minimal gitu. 10 orang. Maksimalnya 30. Oke, minimal 10 orang, maksimal 30. Apakah mereka yang masuk dalam kelompok ini jenis usahanya harus sama atau boleh berbeda? Oh, enggak. Itu tergantung, terserah mau jenis apa yang jelasnya dia masuk kriteria gitu. Dan itu kriterianya misalnya untuk lihat dari pendapatannya itu minimal 800.000 gitu. Per bulan? Per bulan. Per bulan 800.000. Pendapatannya 800.000 rupiah. Ya. Oke, saya kembali ke Pak Teguh nih. Pak Teguh, tadi Pak Teguh mengatakan bahwa posisi KPPN ini adalah bagaimana melakukan monitoring dan juga evaluasi bagi para debitur. Nah, ini kan sudah berlangsung selama sejak 2017 Pak, berarti sudah ada 3 tahun lah ya Pak, memasuki tahun ketiga untuk dilakukan Monef. Nah, evaluasinya kayak gimana sih Pak dengan adanya UMI ini Pak? Ya, terima kasih. Setiap tahun kita melakukan evaluasi, mendatangin para debitur maupun ke penyalur, dalam hal ini PNM Mekar. Kita melakukan evaluasi apakah debitur itu sudah mulai ada peningkatan tidak, karena ada batas waktunya 5 tahun. Nah, harapan kita bagi pemerintah setelah 5 tahun ada peningkatan, beralih dari UMI ke KUR. Nah, itu supaya asetnya bisa bertambah dan bisa dijaminkan ke KUR. Itu harapan kita. Saat ini sebenarnya sudah cukup bagus sampai 2019. Tapi karena 2020 ini ada pandemi, maka perlu kita sampaikan kembali bahwa pemerintah punya kegiatan UMI ini. Jadi bagi mereka-mereka yang terkena dampak PHK, tapi punya keinginan untuk berusaha, bisa menghubungi PNM Mekar untuk mendapatkan, karena kita juga punya target, pemerintah punya target sangat besar. Untuk saat ini di Sulawesi Tenggara sendiri, data di kami sampai 2020 adalah 9.454 debitur, 32 miliar. Itu padahal bisa lebih dari 1 triliun untuk target kita di 2020 ini. Oke, baik. Dan sejauh ini menurut hasil Monefnya KPPN bahwa dengan adanya program UMI ini kan ada target 5 tahun nih Pak, berarti usahanya harus ada progres. Nah, sejauh ini presentase dari kesuksesan UMI itu gimana nih Pak? Ya, sampai 2019 sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus, Sudah bagus, sudah ada selalu meningkat. Tapi dengan adanya pandemi ini berarti pandemi targetnya... ini kan kita harus ada relaksasi ya, seperti dari PNM tadi disampaikan ada penundaan pembayaran bunga, sebenarnya. Maka kita juga harus perlu merelaksasi juga Monefnya kayak apa, jangan sampai kita tekan malah mereka kesulitan seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ibrahim nih, Pak Ibrahim. Tadi sempat terputus ya, mengatakan ada kriteria selain pendapatannya 800.000 dan lain sebagainya. Nah,
yang menarik ini adalah apakah mereka yang ingin mengajukan kredit ini, oke ada penelpon Pak, kita terima dulu ya sebelum kita lanjut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, Bapak. Halo? Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana, Pak? Halo? Halo? Ya, halo, selamat sore Ibu, dengan siapa di mana? Dari Dita di Wawa. Oke, silakan Bu. Halo? Ibu bisa volume TV-nya dikecilkan dulu sedikit Bu, supaya tidak feedback di studio kami Bu ya. Halo? Ya, halo, silakan Ibu. Iya, saya Dita dari Wawa, Bu. Ya, silakan. Mau bertanya sama kepala KPPN-nya nih. Nah, ini kan saya mau buka usaha baru. Bagaimana cara mendapatkan bantuan dari UMI itu sendiri? Apakah saya harus menyediakan berkas-berkas atau bagaimana begitu? Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang lebih tepat menjawab ini Mas Ibrahim ya. Nah, gimana nih Mas? Oh iya. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih banyak. Langsung saja ya untuk cara mendapatkan pinjaman Bantuan, atau pembiayaan kredit, awal itu ya cukup mudah persyaratannya, cukup memiliki kartu tanda penduduk ya, Ber-KTP Sulawesi Tenggara. ya Sulawesi Tenggara, Elektronik ya. Oke. elektronik, terus punya KK, Oke. punya penjamin, dan yang paling penting punya usaha gitu. Oke. Baik itu baru memulai usaha atau sudah memiliki usaha, dan bahkan ada usaha yang pernah tutup terus mau memulai kembali. Nah itu sangat bisa. Nanti ada beberapa tahap, silahkan dihubungi saja langsung gitu, untuk PNM Mekarnya gitu. Nanti juga akan ada survei. Ya, akan ada Di lokasi, survei Pak, ya? ke lokasi gitu. Oke, baik. Nah, untuk mendapatkan UMI ini, apakah hanya mereka yang sudah punya usaha, ataukah mungkin baru ingin menggagas usaha? Oh ya, oke. Itu kami tidak menentukan atau misalnya dia sudah punya usaha atau belum, semuanya bisa. Yang jelasnya dia masuk kriteria. Gitu. Kriterianya tadi ya para perempuan-perempuan atau ibu-ibu Harus perempuan, prasejahtera, Pak, ya? ya harus Berarti perempuan. laki-laki tidak. Dan nasabah Pegadaian. Oh, pegadaian, oke. di debitur kami itu tidak ada laki-laki itu, Oke, ibu-ibu ya. semua. Harus perempuan, karena biasa perempuan lebih peduli Pak. Ya betul. Namanya Umi. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh nih. Pak Teguh kan itu ada 3 nih, ada dari permodalan Nasional Madani, nasional. Kemudian Ventura, ada Ventura itu, Ventura Koperasi, dan kemudian Pegadaian. ada Penggadaian. Berarti segmentasinya beda-beda dong Iya. Pak. Bisa dijelaskan? Ya, untuk pertama untuk kita bicara PNM Madani ya, PNM Mekar itu dikhususkan untuk per kelompok-kelompok. Per kelompok, oke. Kelompok. Kemudian untuk Pegadaian itu perorangan. Nah, Artabana Ventura untuk anggota koperasi. Koperasi, oke. Ya. Jadi masing-masing sudah punya kriteria masing-masing. Kriteria masing-masing. Kemudian untuk tadi jawaban Ibu, bagi Kementerian Keuangan sendiri, syarat-syarat itu memang syarat-syarat butuh aja di masing-masing penyalur. Tapi kriteria di Kementerian Keuangan sangat mudah. Pertama yaitu punya KTP, KTP elektronik, oke. Ya, KTP elektronik. Oke. Kemudian tidak sedang pinjaman dari lembaga lain. Oke. Karena kita harapkan fokus pada pinjaman di UMI tersebut dan memiliki surat izin. Surat Izin izin. itu artinya bisa izin dari pemerintah ataupun surat keterangan dari penyalur. Misalkan memang mereka baru ingin merintis usaha, nah, surat keterangan dari penyalur yang kita butuhkan. Oh, oke. Itu nanti dimasukkan dalam sistem informasi kredit program supaya diketahui oleh PIP penyalur pusatnya. Oke, nah terkait dengan jumlah kredit sampai hari di masa pandemi COVID ini kan tadi sudah ada platform nih dijelaskan bahwa maksimal 10 juta Pak ya, maksimal 10 juta bisa sampai 10 juta. Berarti dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, apakah jumlah kredit debitur itu dikurangi platformnya ataukah masih tetap sama nih Mas? Oke.
untuk itu memang sekarang keadaan perekonomian sangat sulit, Mbak ya. Jadi kami pun untuk melakukan penyaluran ke debitur itu ya kami melihat dulu dari prosesnya, yaitu survei. Kita melihat sampai mana kapasitas kapasitas dia melakukan pembayaran nantinya. Gitu. Jadi kalau misalnya debiturnya masih mampu, ya kami bisa saja menambah platform. Gitu. Tapi misalnya debiturnya ya mampunya hanya segitu, ya kami juga akan memberikan platform yang tetap. Gitu. Oke. Nah, kalau bicara saya ke Pak Teguh, nah Pak Teguh ini kan tadi KPPN melakukan monef dan lain sebagainya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran. Itu nanti mekanisme dari KPPN kemudian sampai dilakukan monef, itu mekanismenya seperti apa nih Pak? Dari KPPN kemudian ke tiga lembaga tadi, kemudian dilakukan monef oleh KPPN, itu mekanismenya kayak gimana sih Pak? Sebenarnya kita datanya dari SIKP, Sistem Informasi Kredit Program tersebut. Data-data debitur ada di sana. Kita hanya ketika kita diminta oleh Kantor Pusat Perbendaharaan untuk melakukan monef, kita koordinasi dengan pihak penyalur di sini. Di Sulawesi Tenggara hanya ada 2, Bu. Jadi dari 3 itu bahan arta ventura tidak ada di Sulawesi Tenggara. Jadi hanya Mekar sama Pegadaian. Nah, kita selalu koordinasi dengan pihak Mekar dan Pegadaian melakukan monef terkait yang sudah kita lakukan selama ini. Permodalannya untuk apa segala macam. Tapi itu di 2020 ini kita melakukan monefnya secara online. Walaupun ada sebagian yang perlu kita datangin, kita gali. Siapa tahu ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, hasil monef itu kita laporkan ke kantor pusat sebagai bahan pertimbangan apakah tindak lanjut ke depan kayak apa. Kita hanya mengevaluasi dan melaporkan, tidak mengambil suatu kebijakan. Nah dari dua lembaga non perbankan tadi, Pegadaian dan juga Mekar ya. Selama ini dari 2017 ke 2019 apa nih yang menjadi masalah-masalah yang dihadapi nih Pak dari hasil monef itu? Sebenarnya tidak ada masalah yang dihadapin ya. Kita sudah cukup bangga karena yang sudah disalurkan pada pihak debitur ada peningkatan perekonomian. Ada peningkatan, peningkatan perekonomian sehingga harapan kita bisa menambah debitur baru. Apalagi di masa pandemi COVID ini yang banyak masyarakat terdampak, arahan Bapak Presiden galakan UMI itu. Makanya kita harapkan dengan adanya dialog ini masyarakat lebih mengetahui UMI itu kayak apa dan tergerak untuk melakukan wirausaha baru, tidak hanya bergantung pada bantuan sosial aja. Iya, betul. Padahal dari 2017 nih Pak ya, UMI itu sudah ada. Oke, saya kembali ke Mas Ibrahim. Nah, Mas, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan, tadi kan Pak Teguh sudah mengatakan ada target-target yang harus dicapai, tetapi dengan adanya pandemi COVID berarti ada relaksasi ekonomi yang dikeluarkan oleh dari Mekar sendiri. Nah, sejauh ini dengan selama pandemi COVID khusus untuk UMI, pengembalian debitur kayak gimana? Untuk pengembaliannya kami tetap normal seperti biasanya, gitu, yaitu melakukan pertemuan, tapi memang di awal kemarin ada relaksasi ya yang diberikan ke debitur untuk sementara dilakukan penundaan angsuran gitu kemarin. Dan alhamdulillah setelah adanya new normal ini ya kami kembali ke para debitur menanyakan bagaimana sih keadaan sekarang, bagaimana dampaknya mereka itu. Dan alhamdulillah mereka pun untuk antusias memulai kembali usahanya itu mereka mereka berbincang ke kami itu. Jadi makanya kami pun selalu siap memberikan relaksasi pencairan kembali gitu ke debiturnya gitu. Dan untuk itu juga tujuannya ya untuk supaya usaha yang kemarin yang terhenti itu bisa dilanjutkan kembali gitu dengan cara memberikan relaksasi pencairan kembali
Gitu. Oke, kalau jumlah debiturnya UMI sampai hari ini gimana? Untuk di ini kan kami ada area Kendari ya, di area Kendari itu ada 5 cabang. Cabang yang pertama itu ada di Kendari, di Abeli, ada Sampara, Wawotobi dan Tongauna. Itu untuk sampai sekarang data debitur UMI itu mencapai 2.000 lebih. 2.000 Itu. lebih. Itu tersebar di 5 cabang ini. Gitu. Oke, dan dipastikan seperti kata Pak Teguh, mereka harus bila perlu jumlahnya semakin bertambah Iya. Pak ya, ada debitur-debitur karena baru. Berarti sosialisasinya dong Pak ya. betul. Oke Pak Teguh, KPPN ini kan selalu melakukan monep nih, berarti harus KPPN juga harus punya andil untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program UMI. Nah, sejauh ini sosialisasinya kayak gimana sih? Apalagi kan ada target yang harus dicapai nih Pak. Iya, makasih. Memang kelemahan kita selalu kalah sama KUR itu. Iya. Kita kurang sosialisasi karena kita masih disibukkan pada rutinitas sehari-hari penyaluran APBN. Tapi ketika pandemi COVID ini kita memang diminta oleh Menteri Keuangan untuk bersosialisasi. Bahkan harapan dari Bapak Presiden itu pembiayaan tidak harus APBN murni aja. Jadi seperti di daerah lain di Yogyakarta itu Pemda Provinsi Yogyakarta itu ikut berpartisipasi. Artinya ada dana juga dari Pemda untuk para debitur itu ya. Akhirnya ketika kita bicara plafonnya maksimal 10 juta bisa naik karena ada bantuan dari dana masuk dari pemerintah daerah ataupun dari pihak-pihak yang lainnya, baik itu BUMN dan sebagainya. Oke, berarti KPPN juga harus masif melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah supaya ada suntikan dana juga Pak. Iya, ini kita akan sudah mulai, karena memang saya baru Maret di Kendari ini, kita akan secara masif untuk menyampaikan sosialisasi baik kepada masyarakat khususnya maupun pemerintah daerah. kepada pemerintah Tapi daerah. sejauh ini komunikasinya sudah dengan Bupati Wali Kota siapa saja nih Pak? Ini sedang kita gagas. Dalam hal ini nanti mungkin minggu depan Bapak Kakanwil akan berkomunikasi dengan para pejabat di daerah, baik para gubernur maupun wali kota dan bupati. Oke, baik. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini usai jeda pariwara berikut ini.